Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita satu risalah berjudul lagi-lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, diuraikan oleh Jarnawi Hadi Kusumo. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Yasir memahami uraian saya sebagai mengatakan seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dua macam, yakni jamaah yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadisnya dan Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari bersama dengan Ahlus Sunnah dalam bidang fikih, pengikut mazhab 4. Saya menulis bahwa pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang i'tiqad itu dinamai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian hari istilah itu juga digunakan orang bagi mazhab iman yang berhaluan sunnah dalam hukum fikih. Imam Ahlus Sunnah itu tidak hanya 4 tetapi lebih. Demikianlah inti tulisan saya di dalam jawaban saya di atas, bahwa yang dimaksud jamaah di dalam sabda Nabi adalah umat Rasulullah sejak zaman sahabat sampai akhir zaman. Maka masalah ini selesai. Hadis yang saya kemukakan di dalam karangan saya yang lalu adalah saya nukil dari kitab Taisirul Wusul jilid 4 halaman 20. Dan hadis yang baru saja saya sebut di dalam karangan ini berasal dari kitab Mishkatul Misbah jilid 1 halaman 51. Sekarang saya ingin tahu diambil dari manakah hadis yang dikemukakan oleh Ali Yasir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasdid. Ali Yasir mengemukakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memberitahukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada tiap-tiap permulaan 100 tahun atau setiap abad orang yang akan memperbaharui agamanya baginya. Tanggapan saya, hadis itu riwayat Abu Dawud yang bunyinya sebagai berikut: Innallaha ya'atsul hajihil umati ala ra'si kulli mi'ati sanatin aman yajadidu laha amro dinaha. Terjemahan yang lebih baik ialah sungguh Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada tiap pangkal 100 tahun orang yang akan memperbaharui untuk mereka akan agama mereka. Selanjutnya Ali Yasir menulis, para imam yang mengadakan tasdid itu misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Abul Hasan Ali Asy'ari, Abu Bakar Al-Bakilani, Imam Ghazali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
satu golongan umat Islam yang mengikuti imam pada abadnya itulah sebenarnya yang disebut al-jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah, meskipun mereka tidak menyatakan demikian. Dengan berkata demikian itu maka Ali Yasir kelihatan berpendapat bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu banyak sekali. Setiap abad ada satu ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti satu imam tertentu. Dengan demikian sampai sekarang ini sudah ada 15 ahlus sunnah wal jamaah di bawah imamnya masing-masing. Imam Abu Hanifah hidup pada tahun 80 Hijriah hingga tahun 150 Hijriah adalah imam ahlus sunnah wal jamaah khusus untuk abad kedua. Imam Maliki pada tahun 93 Hijriah sampai dengan tahun 179 Hijriah juga imam ahlus sunnah wal jamaah untuk abad kedua. Imam Syafi'i hidup pada tahun 150 Hijriah sampai dengan tahun 204 Hijriah, imam ahlus sunnah wal jamaah untuk abad kedua. Dan sebentar 4 tahun abad ketiga. Dan Imam Hambali adalah hidup tahun 164 Hijriah sampai dengan tahun 241 Hijriah, imam ahlus sunnah wal jamaah untuk abad kedua dan ketiga. Menurut jalan pikiran Ali Yasir seperti tersebut di atas, maka sejak abad keempat habislah masa berlakunya imam mazhab 4 dan timbullah pertanyaan siapakah imam-imam ahlus sunnah wal jamaah sejak abad keempat hingga abad ke-15 ini. Hadis Abu Hurairah yang dikemukakannya itu menyatakan bahwa setiap pangkal abad akan ada seorang yang memperbaharui perkara agama. Yang dimaksud memperbaharui ialah mengembalikan pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dengan kata lain ialah membersihkannya dari bid'ah dan khurafat. Itulah pembaharuan atau tasydid. Dan tasydid itulah yang lebih menonjol di dalam Imam Ahmad bin Hanbal, tanpa menganggap sepi jasa dan keistimewaan para imam yang lain dalam bidang-bidang khususnya. Al-Alamah Abdul Qadir, saya ulangi lagi, Al-Alamah Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad yang wafat pada tahun 429 Hijriah menulis di dalam kitabnya Al-Farqu bi Anal Firaq halaman 71 tentang Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Syekhul Islam wal muslimin fi asyrihi wa nasyirus sunnah wa qomi'ul bid'ah, yang artinya penolong sunnah dan yang saya ulangi lagi, yang artinya penolong sunnah dan pembanteran bid'ah. Tidak hanya ulama dan pengarang muslim yang mencatat
Imam Ahmad bin Hambal sebagai pemula orang yang menyerukan tasdid, tetapi juga para sarjana barat antara lain Philip K. Haiti di dalam bukunya History of the Arab halaman 399 menulis tentang Ahmad bin Hanbal, student of Al-Syafi'i and a representative of an promising encourage to the letter of the hadith, seorang penuntut ilmu dari Imam Syafi'i dan orang yang mewakili penganutan matan hadis yang tidak kenal kompromi. Dan di dalam halaman 689 dia menulis in teologi referensi Schultz the Myth to the Puritan konservatif Taqol Din Ahmad Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 Hijriah, was born in Haran and flourished in Damascus, dan seterusnya, yang artinya di dalam hal keimanan harus diingat adanya seorang yang amat bersih iktikadnya dan berpaham kolot, yakni Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah yang lahir di Haran dan yang kemudian terkenal di Damaskus. Dia tidak mau tunduk kepada sumber hukum apapun kecuali Quran, hadis, dan amalan para sahabat Nabi. Suaranya lantang menentang bid'ah, pengkeramatan terhadap wali, menziarahi dan bersumpah atas nama tempat yang dianggap keramat. Dia adalah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ajarannya kemudian hari diikuti oleh kaum Wahabi di Najd. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang budiman, kita akhirkan dulu risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.